Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melakukan cuci tangan, lepaskan perhiasan di pergelangan tangan dan jari-jari tangan, kemudian simpan di tempat yang aman. Selanjutnya, gulunglah lengan baju sampai sebatas siku. Lalu kita nyalakan aliran air dengan volume kecil dan basahi tangan. Selanjutnya tuangkan kira-kira 3 ml sabun cair. Yang pertama, gosokkanlah kedua telapak tangan. Kedua, gosokkanlah telapak tangan pada punggung tangan dan sebaliknya, silih berganti. Ketiga, menghadapkan telapak tangan dan mulai menggosok sela-sela jari. Keempat, gosoklah jari-jari dengan memasukkan jari-jari tangan di sela-sela jari sambil menggosok, lakukan secara bergantian. Kelima, gosoklah kedua ibu jari dengan memutarnya. Keenam, menggosok ujung jari tangan pada telapak tangan, lakukan secara bergantian. Gosoklah kedua pergelangan tangan secara bergantian. Bilaslah kedua tangan dengan air yang mengalir mulai dari ujung jari sampai ke siku. Lalu tutuplah keran air dengan menggunakan tisu atau lap bersih. Kemudian mengeringkan tangan dengan tisu atau lap bersih. Alhamdulillah. Baiklah, di sini saya akan melakukan penilaian dan perawatan luka. Selanjutnya, saya akan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Selanjutnya, saya akan melakukan cuci tangan. Setelah saya mencuci tangan, saya akan menggunakan handscoon yang steril. Selanjutnya, saya akan melakukan anamnesis. Baiklah, saya akan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penilaian luka. Permisi, kalau boleh tahu siapa namanya, Pak? Oh, Pak Aris. Umurnya berapa, Pak? Oh, 20 tahun. Kalau boleh tahu, kenapa lukanya ini sampai terjadi, Pak? Oh, terkena pagar besi berkarat. Sudah berapa lama ini? Sejak kapan ini lukanya, Pak? Oh, beberapa jam yang lalu. Oh, lokasi luka Bapak itu berada di musculus rectus femoris. Jenis lukanya itu terbuka kronik. Bentuk lukanya itu memanjang. Ukurannya itu kira-kira 3 cm. Lebarnya itu 1,5 cm. Kedalamannya itu 1 cm. Tidak ada tunneling atau fistula. Karena umur lukanya itu masih baru, tidak ada eksudat, tampak inflamasi non purulen, tepinya itu reguler, tidak ada jaringan mati. Selanjutnya saya akan melakukan penilaian fast. Saya akan menekan. Kalau boleh tahu, Pak, kira-kira skala dari 1 sampai 10 berapa skala nyerinya yang Bapak rasakan? Oh, skala 5. Oh, berarti, Pak, kesimpulannya itu nyeri sedang. Selanjutnya saya akan melakukan perawatan luka.
Selanjutnya saya akan melakukan perawatan luka. Baik Pak Aris, di sini saya akan mengganti perban Bapak dan membersihkan luka Bapak. Mungkin di sini Bapak akan merasakan sakit atau nyeri, tapi insya Allah rasa sakitnya tidak terlalu berat. Bila Bapak merasakan sakit, bisa berikan instruksi kepada saya. Apakah Bapak bersedia? Baik. Selanjutnya saya akan menyiapkan alat-alatnya ya, dan menyusunnya di tempat tidur. Yang pertama itu ada kain kasa, kemudian kapas, kemudian betadin, kemudian NaCl, kemudian gunting. Kemudian saya akan mengambil tempat sampah medis dan menaruhkan kantung sekali pakai dan melipat bagian atasnya. Kemudian saya akan menutup ruangan dan tirai tempat tidur dan semua jendela yang terbuka. Kemudian berikan pasien posisi yang nyaman. Kemudian saya akan mencuci tangan dan memakai handscoon steril. Di sini saya sudah mengganti handscoon yang steril. Kemudian saya akan melepaskan plester dan menarikannya secara perlahan. Bila terjadi kesulitan pada saat membuka plester, maka kita akan menggunakan NaCl. Dan membuangnya di tempat sampah medis. Kemudian angkat balutan dan melihat observasi karakter dan jumlah drainase pada balutan. Cukup lumayan. Kemudian buang di tempat sampah medis. Sarung tangan dengan menarik bagian dalam keluar dan buanglah ke tempat sampah medis. Selanjutnya saya akan memakai handscoon steril. Kemudian saya akan melakukan inspeksi luka dan palpasi. Dan kemudian saya akan memakai kain kasa dan menaruhkan larutan NaCl. Dan memutar sirkuler atau satu arah. Kemudian buang di tempat sampah medis. Kemudian saya akan mengambil kain kasa baru untuk mengeringkan luka dan berikan antiseptik jika perlu. Kemudian saya buang ke tempat sampah medis. Saya akan memasangkan balutan steril kering pada luka. Dan gunakan plester di atas balutan. Kemudian saya akan melepaskan handscoon dan membuangnya di tempat sampah medis. Dan buanglah semua bahan ke tempat sampah medis dan bantu pasien dalam posisi yang nyaman. Kemudian saya akan mencuci tangan. Alhamdulillah. Bismillah. Di sini saya akan melakukan persiapan obat suntik vial.
Pertama saya akan menyiapkan alat, kemudian saya akan mencuci tangan dan memakai handscoon. Setelah saya menggunakan handscoon, saya akan membuka penutup logam vial, kemudian mengusap bagian permukaan vial, kemudian kita buang di tempat sampah medis. Kemudian saya akan letakkan vial. Kemudian saya akan mengambil jarum suntik dan membukanya. Kemudian tarik bagian belakang penghisap dengan pelan-pelan untuk mengumpulkan sejumlah udara yang sama dengan volume medikasi yang akan diaspirasikan. Kemudian saya mengambil vial dan membalikkan seperti begini. Kemudian saya tusuk di bagian tengah vial agar udara masuk ke dalam vial. Kemudian kita tekan, kemudian kita tarik kembali dengan 0,5 cc. Baik, setelah itu saya akan melepaskan dan menutup jarum dengan penutup jarum. Kemudian saya angkat ke atas dan menyentil apakah ada gelembung atau tidak. Kalau ada gelembung, kita keluarkan, dan jika tidak ada, maka kita tutup dengan penutup jarum. Kemudian kita letakkan di wadah stainless. Kemudian saya akan melepaskan handscoon dan mencuci tangan. Alhamdulillah. Permisi Pak, di sini saya akan melakukan penyuntikan terhadap gluteus maximus atau bagian bokong Bapak. Maaf sebelumnya Bapak agak kurang nyaman karena saya akan melepaskan sedikit pakaian Bapak. Kemudian saya akan memposisikan Bapak dengan nyaman. Kemudian saya akan menentukan sias dan koksa. Kemudian saya akan menentukan titik tengah atau sepertiga dari sias, dan saya sudah menemukannya. Kemudian saya akan mensterilkan tempat penyuntikan dan melakukan dengan arah sirkuler ke tempat sampah medis. Kemudian saya akan mengambil jarum suntik. Sebelumnya saya akan meregangkan dulu tempat penyuntikan. Kemudian saya akan tusuk, saya akan suntik. Kemudian saya akan melihat apakah ada aspirasi atau tidak dengan cara menaikkan ke atas sedikit jarum dan melihat apakah penyuntikan salah atau tidak. Jika salah, itu terdapat darah, ada darah. Kalau tidak terdapat adanya darah. Alhamdulillah di sini tidak terdapat adanya darah, dan saya akan memulai menyuntik secara perlahan. Kemudian saya akan mengambil kapas alkohol. Kemudian saya akan menariknya secara cepat dan menutupnya dengan kapas alkohol. Kemudian saya meletakkan secara sirkuler kapas alkohol, dan saya akan membuang ke tempat sampah medis. Kemudian saya akan merapikan celana Bapak, dan saya akan membuang alat-alat ini
ke tempat sampah medis. Kemudian saya akan memposisikan kembali badan Bapak. Kemudian saya akan melepaskan handscoon dan membuangnya ke tempat sampah medis. Kemudian saya akan melakukan cuci tangan. Alhamdulillah penyuntikan sudah selesai.